Waspadalah tanah longsor di musim penghujan. Di dua tempat berbeda terjadi tanah longsor dalam waktu hampir bersamaan. Tanah longsor, istilah yang sudah tidak asing lagi bukan? Tapi sebenarnya apa sih tanah longsor itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah suatu proses geologi yang terjadi karena perpindahan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis, seperti jatuhnya gumpalan bebatuan besar dari tanah. Tanah longsor sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, ataupun tebing. Tapi, tak jarang juga tanah longsor dapat terjadi di lahan perkebunan dan pertanian yang posisinya terletak di tanah yang miring. Penyebab tanah longsor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karena faktor alam dan karena faktor manusia. Faktor alam diantaranya yaitu kondisi biologi seperti kemiringan lapisan dan batuan lapuk. Kemudian terdapat iklim pada daerah tersebut yang mempunyai curah hujan sangat tinggi, keadaan topografi berupa kondisi lereng yang curam, tanah kritis, serta getaran yang dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi. Sedangkan penyebab tanah longsor karena faktor manusia diantaranya yaitu pemotongan tebing di penambangan batu lereng yang terjal, penimbunan tanah urukan di daerah sekitar lereng, kegagalan struktur dinding penahan tanah dalam menahan pergerakan arus tanah longsor, budidaya kolam ikan yang berada di atas lereng, sistem pertanian yang kurang menghiraukan keamanan wilayah irigasi, sistem drainase di daerah lereng yang berjalan kurang baik, serta kesadaran masyarakat tentang bahaya longsor yang masih sangat rendah. Setelah mengetahui tentang tanah longsor, lalu bagaimana sih cara kita mengetahui tanda-tanda akan terjadi tanah longsor di daerah kita? Tanda-tanda akan terjadi tanah longsor dapat dilihat apabila setelah hujan terdapat retakan pada lereng, kemudian jika di musim hujan terdapat genangan air, maka menjelang bencana longsor, air tersebut akan menghilang seketika. Selanjutnya, mata air baru akan muncul secara tiba-tiba dan beberapa pohon mulai agak miring, serta halaman rumah ambles ke dalam rumah secara tiba-tiba. Tanah longsor adalah bencana alam yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak kesehatan. Dampak sosial. Yang pertama, korban jiwa dan cedera. Tanah longsor dapat menyebabkan kerugian manusia yang signifikan, termasuk korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua, pengungsian dan kerugian tempat tinggal. Tanah longsor dapat memaksa orang-orang untuk mengungsi dari rumah mereka yang terdampak. Akibatnya, kehilangan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan kecemasan. Yang ketiga, gangguan sosial. Tanah longsor seringkali menyebabkan gangguan sosial yang signifikan. Masyarakat yang terkena dampak harus menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih, makanan, dan sumber daya lainnya. Yang keempat, kerusakan infrastruktur. Tanah longsor dapat merusak infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, saluran air, dan bangunan. Hal ini tentu saja menghambat aksesibilitas dan mobilisitas masyarakat serta menyebabkan isolasi wilayah yang terkena dampak. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama, kerugian ekonomi. Tanah longsor dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan di berbagai sektor. Yang kedua, hilangnya sumber pendapatan. Masyarakat yang terkena dampak tanah longsor sering kehilangan sumber pendapatan mereka, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, biaya pemulihan dan rehabilitasi. Yang keempat, gangguan pasokan dan perdagangan. Lalu terdapat dampak lingkungan. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Tanah longsor dapat merusak ekosistem alami, termasuk hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna lokal. Yang kedua, erosi tanah. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Yang terakhir yaitu dampak kesehatan. Pertama, cedera fisik. Tanah longsor dapat menyebabkan cedera fisik pada individu yang terkena dampak seperti luka, patah tulang, ataupun trauma. Yang kedua, penyebaran penyakit. Tanah longsor dapat mencemari air minum dan sumber air bersih sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti diare, leptospirosis, ataupun infeksi kulit. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Bencana tanah longsor dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental pada individu yang terlibat, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga atau kehilangan tempat tinggal.
Lalu, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari tanah longsor? Yang pertama, hindari mendirikan bangunan tepat di bawah atau di atas tebing. Yang kedua, jangan memotong tebing jalan menjadi tegak. Yang ketiga, jangan menebang pohon di lereng. Yang keempat, membangun dinding penahan. Dan yang kelima, membangun sekeda di lereng yang miring. Tanah longsor berada di urutan ketiga sebagai bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, kira-kira apakah Indonesia dapat dikatakan siap dan mampu dalam menangani bencana tanah longsor? Kira-kira bagaimana sih mitigasi bencananya? Upaya mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan pada 3 tahap, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tahap pertama yaitu prabencana yang meliputi 1. Identifikasi dan pemetaan wilayah yang rentan terhadap tanah longsor berdasarkan kajian geologi, topografi, dan faktor-faktor penyebab lainnya. Yang kedua, penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang tanda-tanda awal tanah longsor, langkah-langkah keamanan, dan perilaku yang aman dalam menghadapi bencana tanah longsor. Yang ketiga, pengaturan tata ruang yang tepat dan memperhatikan faktor stabilitas lereng. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam seperti pelindungan hutan, penghijauan, konservasi tanah, dan pengelolaan drainase yang baik. Dan yang terakhir, pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk mendeteksi potensi tanah longsor dan memberikan peringatan kepada masyarakat yang terdampak. Tahap kedua yaitu saat terjadinya bencana. Yang pertama, evakuasi dan penyelamatan orang-orang yang terjebak atau terancam oleh tanah longsor dan kemudian mengalihkan mereka ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, melakukan koordinasi antara pihak berwenang, tim penyelamat, dan lembaga terkait untuk menyediakan bantuan dan sumber daya yang diperlukan secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memantau pergerakan tanah dan mengidentifikasi wilayah yang berisiko untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Dan yang keempat, memberikan informasi terkini dan instruksi kepada masyarakat terdampak melalui saluran komunikasi yang cepat dan efektif. Tahap terakhir yaitu pasca bencana, yang meliputi 1. Pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak dengan membangun kembali tempat tinggal dan memulihkan sarana umum seperti jalan, jembatan, dan sistem air bersih. Yang kedua, pemulihan mata pencaharian dengan memberikan bantuan dan sumber daya untuk membantu masyarakat terdampak dalam memulihkan mata pencaharian mereka. Yang ketiga, rekonstruksi yang berkelanjutan dengan melakukan pembangunan kembali dengan mempertimbangkan faktor mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. Dan yang keempat, penyusunan rencana tanggap darurat melalui evaluasi kejadian bencana tanah longsor. Dalam menghadapi bencana tanah longsor, mitigasi merupakan langkah yang penting untuk mengurangi risiko dan kerugian yang ditimbulkan. Tidak ada satu solusi tunggal yang dapat menjamin keamanan sepenuhnya. Namun, melalui mitigasi yang tepat, kerugian dan risiko yang ditimbulkan oleh tanah longsor dapat dikurangi secara signifikan. Maka dari itu, mitigasi bencana tanah longsor memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan upaya terus-menerus dan kolaborasi bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana tanah longsor. Cegah tanah longsor, aksi nyata, bukan hanya kata-kata. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.